Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang SOP dari penataan produk, langkah-langkah menata produk, maka pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih penataan produk tersebut, bagaimana caranya. Langsung ya. Oke. Nah, di sini penataan produk ini dibagi atau ditempatkan dibagi lagi menjadi produk food, non-food, household, toys, dan stationery. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti oleh karyawan saat menata produk agar menarik perhatian pengunjung. Gambarnya menyusul ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penataan produk di supermarket adalah yang pertama, produk dipajang pada gondola harus terisi penuh. Jadi jika produk atau di gondola shelving tersebut misalnya Indomie tinggal sedikit nggak penuh, nah itu yang sedikit itu harus dipajang di bagian depan. Kenapa? Karena agar terhindar kesan produk tinggal sedikit, meskipun memang aslinya tinggal sedikit, tapi produk Indominya harus di display di bagian depan, jadi jangan di belakang. Selain itu juga agar memudahkan pengunjung atau konsumen mengambil Indomie tadi untuk membelinya. Nah, lalu yang kedua adalah produk-produk fast moving dipajang lebih banyak. Nah, sedangkan produk yang slow moving dipajang lebih sedikit. Fast moving ini ditempatkan di bagian yang terlihat konsumen. Jadi meskipun fast moving ini barang-barang yang laku ya, yang lebih laku dibanding barang yang lainnya. Misalnya kayak tadi kalau jenisnya Indomie goreng, maksudnya mie instan goreng, yang paling laku adalah Indomie goreng. Jadi Indomie goreng ini ditempatkan atau dipajang lebih banyak dari mie instan goreng lainnya, merek lainnya. Nah, Indomie goreng ini juga dipajang di tempat yang lebih terlihat. Misalnya kalau satu rak ini ada raknya mie instan, maka si Indomie ini dipajang di bagian depan yang lebih terlihat dibanding yang lainnya. Nah, lalu yang ketiga adalah jika sasarannya orang dewasa dan remaja, maka kemasan kecil di atas, kemasan besar ada di bawah. Contohnya saus, minuman kaleng, minyak goreng, mie instan. Kemasan kalau sasaran kita produk tersebut adalah untuk orang-orang dewasa, remaja, maka yang kemasannya kecil ada di atas dan kemasan yang besar di bawah. Biasanya yang di bawah ini lebih berat atau lebih besar. Nah, lalu yang keempat adalah label harga dan informasi produk kepada konsumen diletakkan pada shelving tepat di bawah tiap-tiap produk atau di bagian depan. Jadi misalnya contohnya apa ya? Ini pemajangannya buku, lalu ini adalah rak buku. Nah, harganya itu harus ada di depan. Tapi kalau buku biasanya sudah label harganya dipasang di produknya masing-masing. Kecuali makanan, minuman itu harus ada di raknya, di rak paling depan. Nggak boleh misalnya Indomie goreng, tapi label harganya itu label harga mie sedap. Nah, itu nggak boleh seperti itu ya, anak-anak. Nah, lalu selanjutnya masih hal-hal yang harus diperhatikan dalam penataan produk di supermarket. Selanjutnya adalah jika display pada rak, maka produk ditata dari kiri ke kanan secara urut, mulai dari ukuran kecil ke ukuran besar. Jadi cara mendisplaynya adalah misalnya sampo itu banyak ukurannya. Nah, produk sampo yang ukurannya paling kecil ditempatkan di sebelah kiri. Jadi yang paling besar dari kiri ke kanan, di kanan ada yang paling besar gitu. Lalu selanjutnya adalah grouping jumlah produk yang ditata disesuaikan dengan daya jual produk, luas area, dan ukuran rak. Misalnya kalau di hypermart karena luasnya lebih luas dibanding yang lainnya, maka satu gondola biasanya untuk satu merek. Tapi untuk supermarket satu rak diisi oleh 2 atau lebih merek gitu.
Nah, yang ketiga adalah memperhatikan bentuk, jenis, dan komposisi warna kemasan. Lalu yang keempat, memperhatikan tanggal produk. Nah, untuk menghindari produk kadaluarsa tapi masih dijual, makanya dalam menata produk kita harus memperhatikan tanggal kadaluarsa produk. Maka kita harus menggunakan metode FIFO atau FIFO. FIFO first in first out atau FIFO first expired first out. Lalu selanjutnya harus dilengkapi dengan price card. Price card ini berisi informasi lengkap mengenai produk, nama, kode produk, harga, nomor rak, kode supplier, jumlah stok. Price card sama label harga sama ya. Lalu selanjutnya, kalau yang tadi adalah produk yang ada di supermarket, ini adalah produk kosmetik. Nah, produk kosmetik ini dipajang atau di display dapat berdampingan dengan produk yang masih berkaitan dengan yang lainnya. Misalnya pemajangan untuk produk perawatan tubuh, lulur. Ini lulur ya, ini bukan lulus, ini lulur karena masih typo, belum dirapin. Ada lulur, lalu lulur dipajang dekat dengan masker wajah, lalu apa lagi, dan perawatan tubuh yang lainnya. Nah, ini SOP dari produk kosmetik sama dengan produk non-food lainnya. Yang pertama, pasti setiap mendisplay, produk yang display harus terisi penuh. Lalu yang kedua, produk fast moving memiliki jumlah display yang lebih banyak, sama seperti produk supermarket yang tadi. Sedangkan produk yang slow moving dipajang lebih sedikit. Karena yang fast moving pasti cepat habis dan cepat dicari sama konsumen. Kalau udah habis harus diisi lagi. Kalau misalnya belum diisi lagi pasti di raknya kosong. Padahal di gudang masih banyak. Nah, itu akan membuat kesan kalau produknya habis dan kosong. Jadi konsumen yang membeli produk tersebut nggak jadi karena di rak displaynya kosong. Tuh. Nah, lalu selanjutnya adalah jika produk ditata pada rak susun, kemasan kecil ada di atas dan kemasan besar ada di bawah. Ini masih sama dengan produk supermarket yang tadi ya. Rak susun ya. Biasanya beban kemasan yang besar itu lebih berat. Jadi kalau ditaruh di atas, khawatirnya tempat displaynya rusak karena terlalu berat bebannya. Lalu yang keempat ada label harga dan informasi produk kepada konsumen, diletakkan pada shelving tepat di bawah tiap-tiap produk. Ini sama juga dengan produk supermarket lainnya ya. Jadi label harga atau price card harus diletakkan berdekatan tepat dengan produk yang akan dijual. Selanjutnya, jika display pada rak, produk ditata dari kiri ke kanan secara urut, mulai dari ukuran yang besar dari ukuran kecil ke ukuran besar. Nah, lalu grouping jumlah produk yang ditata berdasarkan fungsi dan mereknya. Misalnya merek, kalau pengelompokan barang di kosmetik, di counter kosmetik itu biasanya ini contohnya kayak di Guardian, terus apalagi ya, Watson, apalagi lupa. Pokoknya toko kosmetik ya yang dia menjual lebih dari satu merek. Kalau pengelompokan produknya berdasarkan merek, biasanya produk tersebut ditempatkan di tempat yang khusus yang tertera mereknya. Jadi satu tempat display itu merek, misalnya merek Wardah semua, di atasnya harus ada nama mereknya. Tapi jika produk di display berdasarkan kelompok fungsinya, maka ditempatkan di gondola, bukan di tempat khusus yang tertera mereknya. Lalu selanjutnya adalah jumlah produk dalam rak disesuaikan dengan daya jual produknya. Biasanya produk menengah ke atas dipajang di showcase, produk pasaran di gondola. Kenapa? Karena untuk menghindari
pencurian terhadap produk-produk yang menengah ke atas. Biasanya produk yang menengah ke atas ini harganya lebih mahal dibanding produk pasaran. Dan daya jual produk tersebut biasanya lebih banyak produk yang pasaran. Makanya ditempatkan di gondola agar lebih memudahkan konsumen untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya adalah jumlah produk dalam rak disesuaikan dengan daya jual produknya. Kayaknya tadi udah ya. Maaf. Nah, selanjutnya memperhatikan bentuk, jenis, komposisi warna kemasan agar menarik. Nah, di sini produk ditata berdasarkan kemasannya. Misalnya, kemasan botol harus ditata atau dipajang berdekatan dengan kemasan botol lainnya. Kalau yang kemasannya kardus harus dengan kemasan kardus. Jadi harus sejenis kemasannya, nggak boleh beda-beda karena membuat hasil displaynya tidak menarik, nggak rapi. Ya, selanjutnya di sini adalah prosedur operasional kosmetik di area khusus, yaitu counter kosmetik. Medianya biasanya lemari showcase, palet media makeup, cermin, kuas, tisu, dan tempat makeup dan ruang facial. SOP-nya yaitu koleksi produk kosmetik harus lengkap tersedia, baik tester maupun stoknya. Karena biasanya untuk menarik konsumen baru harus ada tester, diperlukan tester karena si konsumen ini belum tahu atau belum pernah memakai produk kosmetik tersebut. Maka dia perlu tester untuk mencoba produk tersebut benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Lalu selanjutnya medianya untuk demo makeup tersedia. Jadi kalau produknya baru atau di kosmetik area khusus harus tersedia media untuk demo makeup. Untuk tester biasanya ya sama. Lalu selanjutnya adalah kondisi area harus rapi, bersih, dan berkesan mewah. Karena produk tersebut di area khusus biasanya produk-produk yang mahal. Jadi harus rapi, bersih, atau produk menengah ke bawah juga, tapi bukan produk yang ada di pasaran biasanya ya. Ada counter kosmetiknya tersendiri. Nah, biasanya ada SPG-nya, harus ada karyawan atau SPG yang bertugas menjaga display dan memberikan informasi kepada calon konsumen. Biasanya counter itu ada di Matahari, banyak ya di Matahari ada counter kosmetik. Lalu di mana lagi ya? Di Ramayana juga ada Wardah, Maybelline, banyak. Pasti setiap merek ada SPG-nya masing-masing. Selanjutnya adalah penataan produk fresh. Salah. Nah, produk fresh di sini kita akan berbicara tentang produk sayuran. Perbedaannya adalah hanya terletak pada penggunaan tempat pemajangan produk dan tindakan yang harus dilakukan. Karena fresh nggak mungkin kita menata barang fresh disamakan dengan menata barang yang dipakainya nggak hanya bertahan beberapa hari. Yang pertama, nah pos dari produk sayuran ini adalah sama dengan produk supermarket dan fashion. Nggak kelihatan sebentar. Kualitas sayuran dapat dilihat dari kesegaran, ikatan ukuran, dan jenis, bentuk, serta warnanya. Khusus sayuran, daunnya yang masih segar ini, daunnya warnanya hijau. Sedangkan jika daunnya berubah berwarna kekuningan, maka tidak layak dijual. Lalu selanjutnya, penataan sayuran harus terlihat penuh dan berkesinambungan. Selanjutnya, produk sayuran dikelompokkan berdasarkan jenisnya, daun, buah, bunga, umbi, akar. Kalau sayurannya daun ya dia harus di display atau dipajang sama daun. Kalau sayurannya buah-buahan dipajang sama buah-buahan. Kalau bunga-bungaan ya dengan bunganya. Nah, sayuran berupa buah, bunga, akar dipajang di showcase agar tahan lebih lama dan segar.
sayuran yang dikemas di styrofoam di plastik wrap, dia tidak perlu dipajang di showcase. Kentang, bawang bombay harus dipajang di suhu ruangan, tidak boleh masuk ke showcase. Lalu selanjutnya, arus perputaran pemajangan barang di sayuran harusnya menggunakan FIFO, metode FIFO, first in first out. Jadi barang yang pertama kali datang di gudang itu harus yang pertama kali di display, dan barang yang pertama kali di display itu harus barang yang pertama kali dibeli oleh konsumen, untuk menghindari produk yang lebih dulu datang itu jadi layu, busuk, karena nggak tahan lama. Lalu selanjutnya, label dan POP harus terpasang. POP ini biasanya produk-produk yang diskon atau penjelasan dari produk, dia ada di atas, di dinding atas, di langit-langit, ada di langit-langit toko, dipajangnya di sana, berupa nama produk, desainnya, foto-fotonya, dan harganya. Prosedur operasional dari produk buah-buahan sama dengan supermarket dan fashion. Yang pertama, buah yang dipajang harus berkualitas. Udah pasti harus berkualitas. Kualitas buah ini ditentukan dari tingkat kesegarannya, keseragaman ukuran buah, serta kondisinya. Kondisi dari buah ini yang gak cacat dan gak busuk. Cacat itu biasanya kalau apel suka ada yang bolong-bolong, terus gak busuk, lembek-lembek, bukan lembek ya, bonyok, agak-agak bonyok apelnya. Nah, lalu yang kedua, warnanya harus seimbang. Kalau produk, kalau jeruk yang warnanya orange, misalnya ada yang dia belum terlalu orange, berarti belum terlalu matang. Jadi kalau belum matang itu belum manis. Itu kalau jeruk. Nah, lalu arus perputaran pemajangannya menggunakan metode FIFO. Rata-rata semua produk yang dipajang pasti menggunakan metode FIFO. Barang yang pertama kali masuk harus barang yang pertama kali display, dan barang yang pertama kali di display harus barang yang pertama kali dijual. Gitu. Selanjutnya, buah yang dikemas styrofoam tidak perlu dipasangi POP, tapi dipasangi label. Biasanya buah yang di styrofoam itu adalah anggur, lalu kurma yang kecil-kecil banget, jadi agak berceceran. Nah, nggak ada POP kan, atau nggak ada maksudnya tuh label harga. Bukan label harga, label harganya tuh nempel di styrofoam yang tersebut, di plastik wrapnya, itu harus. Tapi nggak perlu ditulis, nggak perlu ada POP di atas atau di langit-langit toko, karena sudah ada label harganya. Nah, lalu buah dipajang dibedakan antara buah lokal dan buah impor. Tahu kan wortel sayuran ya, buah lemon yang lokal sama lemon yang impor biasanya tempatnya beda, nggak sama. Pasti ada tulisannya juga di label harganya kalau lemon tersebut lemon impor. Lalu, buah yang dikemas dipajang pada showcase. Showcase itu yang ada di pinggiran-pinggiran. Kalau di tempat buah dan sayur ada di pinggiran, di dekat dinding-dinding toko, itu showcase ya namanya, untuk menjaga kesegaran buah dan sayur agar tetap segar. Jadi saat konsumen beli itu masih segar, sampai rumah masih segar beberapa hari, meskipun misalnya udah beberapa hari ada di situ. Gitu. Lalu selanjutnya, ini adalah POS atau prosedur operasional standar produk daging, ayam, dan ikan. Untuk produk daging sapi, daging yang dipajang harus yang berkualitas. Udah pasti kita kalau menjual barang harus yang berkualitas, nggak boleh yang kualitasnya KW-KW atau KW super, harus kualitas ori, kualitas yang nomor 1. Nah, daging yang segar dengan warna merah muda, tidak merah tua. Jadi kalau kualitas dagingnya masih bagus, dagingnya warnanya merah muda, segar. Kalau merah tua biasanya udah agak lama. Gitu. Lalu selanjutnya, daging dipajang sesuai dengan kelompoknya. Kelompoknya ini misalnya daging mentah dengan daging yang mentah, sama, dan daging yang hasil olahan harus dengan yang hasil olahan diolah. Lalu
Hasil olahan ini misalnya diolah jadi nugget, itu ada ya. Terus apa lagi? Nugget sih kebanyakan ya. Sosis juga ada. Lalu selanjutnya daging segar dikemas styrofoam lalu dibeli label berupa daging utuh dan digiling. Nah, daging segar ini dapat dipajang dengan wadah nampan berarti untuk memudahkan konsumen memilih. Jadi kalau daging segar biasanya penempatannya ada dua, di styrofoam dan di nampan. Kalau di styrofoam ini biasanya sudah ditimbang, jadi udah ada ukurannya, si daging ini ukurannya berapa gram. Tapi kalau yang di nampan, dagingnya ada di nampan, itu dilakukan agar konsumen lebih mudah untuk memilih ini daging yang mana yang mau dia pilih, dipegang-pegang, bisa mudah dipegang-pegang dan ditimbangnya secara dadakan, mendadak saat itu juga. Lalu selanjutnya daging yang dijual harus berupa daging segar dan beku. Daging beku dipajang pada frozen iron 0-2 derajat ya, sama seperti yang poin pertama, daging yang dijual adalah harus daging yang kualitasnya super, bukan yang KW. Meskipun KW super, harus yang kualitas original super. Selanjutnya adalah potongan daging yang berlemak diletakkan di sebelah atas menggunakan nampan yang bersih dan kering untuk peralatan display. Itu daging sapi. Lalu selanjutnya ada produk ayam. Daging ayam dikemas secara utuh atau per bagian. Ada yang dijual 1 ekor, atau ada juga yang dijual paha, dada, semua, ceker semua. Lalu daging yang digiling. Pokoknya semua sayuran, daging kalau dikemas dengan styrofoam harus digunakan plastik wrap dan dikasih label nama. Kalau daging-dagingan nama dagingnya apa, lalu berat dan harganya. Dan tersedianya produk olahan ayam nugget, sosis. Selanjutnya ikan. Produk ikan basah dipajang di atas es serut dan dilengkapi lemon dan jeruk nipis. Daging segar dengan warna merah muda, sama ya. Daging yang ini bukan ya, yang ini belum dihapus. Lalu tersedianya akuarium yang berisi ikan untuk dijual dalam keadaan hidup. Ikan filet dikemas dengan styrofoam yang dibungkus plastik wrap. Ya, biasanya di tempat produk-produk ikan harus ada bukan harus ya, ada akuarium untuk menjual produk ikan yang masih hidup. Dan kalau ikan filet dibungkus dengan plastik wrap, baik ikan filet, ayam maupun daging sapi. Disediakan mangkok berisi air dan potongan jeruk nipis untuk cuci tangan. Jadi biasanya ikan itu kan agak-agak amis ya, bukan agak, tapi memang amis. Nah, kalau konsumen yang habis megang-megang memilih-milih ikan, setelahnya bisa cuci tangan di mangkok yang berisikan air dan potongan jeruk nipis. Lalu tersedia juga tempat khusus mengemas dan membersihkan ikan. Sisik-sisik ikan bisa dibersihkan di toko tersebut tanpa harus membersihkan sendiri, atau bisa juga bersihkan sendiri di rumah. Lalu selanjutnya adalah produk olahan ikan diletakkan di tempat khusus yang dekat dengan ikan segar dan mencantumkan POP. Kalau ikan harus ada POP-nya. POP itu nggak harus besar yang ada di langit-langit ya. Kalau produk ikan berarti POP-nya tuh kecil juga bisa. Ini ikan apa? Ikan dori misalnya, ikan dori beratnya berapa? Kecil aja karena ikan juga kecil. Udah. Ya anak-anak, hari ini untuk pertemuan ketiga ini materi saya cukupin sampai di sini. Untuk minggu depan atau selanjutnya kita nantikan materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.